teguh, bercerai kita kawin lagi. Ingat itu. Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Itu kalaupun laku. Oke, lanjut. Kembali ke laptop. Yuk. Oh ya, ini OT sesat bang. Kenapa ya, abang dikatakan sesat? Kenapa abang dikatakan sesat? Ini aku jawab dulu. Mulia Jaya Motresti berdakwa dengan lemah lembut agar Oten mau beriman. Mulia Jaya sepertinya ke orang baru. Saya nih ya, saya ini tidak berdakwah. Saya memperbaiki, ini rum-rum terapis. Saya hanya memperbaiki akal-akalnya Oten. Saya tidak berdakwah. Saya ulangi sekali lagi ya, saya tidak berdakwah. Saya bukan ustazah. Oke? Kalau kamu mau mendengarkan orang yang berdiskusi lemah lembut, jangan masuk room ini, jangan dengarkan saya. Ya, kalau kamu mau nyuruh saya lemah lembut, saya bukan istri kau yang harus berlemah lembut. Oke? Jadi kalau kau tidak suka dengarkan saya, tidak apa-apa. Oke ya. Sekali lagi, yang tidak suka mendengarkan saya, nggak apa-apa keluar. Karena saya tidak bisa berlemah lembut. Nah, dan perlu kalian ketahui nih ya, yang typing tai, belajar lagi tentang Islam ya. Di dalam Islam, ya, kita perempuan dilarang berlemah lembut kepada orang lain. Kepada orang lain. Kepada yang bukan muhrim dilarang berlemah lembut, kecuali ke suami, ke bapak, ke anak baru berlemah lembut. Kalau masalah beriman, kau orang baru. Sampai hari ini room Hesti Naganar blokir permanen belum ada yang mengalahkan mualaf terbanyak room saya. Ya, belum ada yang mengalahkan itu sampai saat ini ya. Jadi nggak usah kamu ngapain kayak gitu ya. Saya ulangi lagi, sampai saat ini belum ada yang mengalahkan room paling banyak mualaf room saya. Cuma saya udah lama gak buka room karena gak kuat HP-nya. Oke, lanjut. Ayo Pak. Oten sesat. Iya. Kenapa dikatakan Oten ini sesat? Pertanyaannya Oke. Ya itu Pak, di sesuai tema aja Pak. Oten sesat, tanda tanya Pak. Kalau Bapak tidak mau dipanggil sesat, silakan dibantu Pak. Kenapa alasannya itu itu tidak sesat Pak? Oji, kau dari zaman bahulu sampai sekarang nih kau tuh gak bagus-bagus ya Ji. HP gue sama aja cowok, belum ganti cowok. Lanjut. Dari zaman bahulu udah puluhan tahun. Lanjut Pak, itu kenapa Pak? Misalkan Bapak tidak terima sesat. Nah, kenapa? Silakan dibantu Pak. Gini. Ini aku lagi ngomong loh Ji. Kenapa dikatakan Oten sesat? Karena orang bapak menuhankan yang namanya anak orang. Itu sebab dikatakan orang bapak ini sesat. Ya, kenapa orang bapak dikatakan sesat? Karena orang bapak menuhankan anak orang. Ih, peninggal ya HP bapak ini goyang. Udah banting Pak HP-nya. Peninggal ya HP dia goyang. Dudukannya bro. Cocokin duduk, taruh kayak gitu. Goyang lagi kan? Goyang lagi Tripod Udah kau pegang aja lah Pak, kau pegang. Siap. Jadi tadi intinya apa? Kenapa dikatakan Oten sesat gitu ya? Kenapa dikatakan Oten sesat? Karena orang bapak menuhankan anak orang. Orang yang menuhankan anak manusia itu dikatakan sesat gitu Pak. Lanjut Pak. Iya. Memang kalau menuhankan anak orang atau anak manusia atau anak apa aja itu sesat. Kalau menuhankan. Iya. Nah, berarti Tuhan Bapak siapa? Tuhan saya Yesus Kristus. Yesus anak orang atau bukan? Yesus dilahirkan manusia secara jasmani. Berarti anak manusia itu bukan? Iya, secara jasmani. Berarti Bapak Tuhan kan? Iya, secara manusia dia enggak Tuhan, secara Tuhan dia Tuhan. Bukan, jangan sepihak ya. Nggak boleh sepihak juga. Udah clear. Nggak boleh sepihak. Itu menurut agama lain sesat. Tapi menurut agama kita nggak sesat, itu aja itu. Oke, jadi gini ya buat Dinda Franco ya, kita uji dulu. Yang mengatakan ya Oten ini sesat itu bukan kami, tapi Yesus itu sendiri. Sekarang saya tanyakan sama Franco-nya, dalam iman Anda Yesus itu Tuhan atau hamba? Dalam imannya Yesus itu Tuhan. Ya cukup, Yesus Tuhan. Nah, sementara di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Yesus yang mengatakan Anda sesat. Karena dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 Yesus berkata,
Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah sisi bersih penyesat dan antikristus. Tidak ada di dalam ayat itu dikatakan, kedaginganku manusia, apa yang ada dalam diriku adalah keilahian. Tidak ada. Yesus yang mengatakan, bagi mereka yang gak percaya aku manusia, dia adalah si penyesat. Selaras dengan apa yang tertulis dalam Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukanlah manusia. Selaras pula yang seperti apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak bisa kalian lihat, suaranya tidak terdengar. Cair dong, diberkatilah Bapamu. Selaras juga dengan apa yang dikatakan Yesus dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 6 nomor 16. Kan gitu, dia yang bersemayam di dalam terang, dia yang tidak mampu disangka oleh maut, bersemayam dalam terang. Tiada seorang pun yang bisa melihat dia. Jadi berdasarkan dalil yang kita sampaikan tadi, ketika Anda sanggahkan Tuhan dan juga sesembahan kepada Yesus, maka Yesus dan juga Tuhannya Musa mengatakan Anda adalah si penyesat. Dan ketuhanan kepada Yesus itu sendiri dan keilahian yang diarahkan kepada Yesus itu sendiri berdasarkan prasangkaan dan juga tafsir brutal dari setiap oknum Kristen itu sendiri. Itu tafsir brutal itu. Di mana tafsir itu hadir di luar dari konteks yang tertulis di dalam teks Bible kalian sendiri. Silakan ditanggapi, Bang Frank, silakan. Oke. Jadi gini Pak ya, memang kita sebagai manusia nggak layak membicarakan Tuhan ya, karena Tuhan itu maha ya. Di keyakinan siapa aja itu mengatakan yang namanya Tuhan itu maha serba ya, mau jadi apa kayak suka hati aja ya. Tapi kita kan komunikasi ya, nggak apa-apalah. Jadi gini, kalau di saya lah ya, nggak usah di kami, di saya, Yesus itu Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan. Yesus itu juga ya manusia. Karena memang Tuhan ya maha. Pada saat dia jadi manusia ya jadi manusia. Makanya di kayu salib kan dia memang mati secara jasmani. Karena dia saat itu menjadi manusia. Dan itu memang sudah ibaratnya sudah tertulis lah ya. Jadi pada saat dia jadi Tuhan ya, itulah singkatnya ya. Bagi yang mengerti mungkin tahu lah ya, gak mengerti susah gitu ya. Persoalannya begini ya, Lefrenko itu dapat informasi Tuhan menjadi manusia itu dari mana? Jadi manusia. Siapa yang memberikan informasi kepada Anda Tuhan jadi manusia? Siapa? Itu kan ada tertulis Yohanes 3:16. Tidak ada. Bilangan 23:19 jelas. Jangan ke Bilangan, ke Yohanes 3 ayat 16. Oke, silakan kita baca ya, Yohanes 3 nomor 16. Ada nggak narasi yang mengatakan Tuhan menjadi manusia? Kita buka ya, Yohanes 3 nomor 16. Ketampol deh. Nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada narasi dari ayat ini menyatakan dan mengarah kepada Tuhan jadi manusia. Ya, kalau dikembangkan kalimatnya kan tergantung orang yang mengembangkannya gitu loh. Mau dikatakan tidak ada narasi, ya itu tergantung orangnya gitu. Jadi kalau orang jangan, kita nggak pernah ada tafsir. Mungkin di orang abang ada tafsir, di kami nggak ada istilah tafsir. Hanya iman yang berbicara ya. Jadi nggak ada istilah tafsir di kami, itu masalahnya. Itu tafsir iman yang bicara. Gini ya. Jelas di dalam Keluaran 33 nomor 20 juga dikatakan manusia itu ya tidak akan bisa hidup ketika melihat Tuhan.
Binasa manusia kalau melihat Tuhan. Sementara dalil Yohanes 3 nomor 15 yang Anda sampaikan tadi, tidak ada satu pun atau satu kata pun di mana di dalam ayat itu bernarasikan Tuhan jadi manusia atau tuh manusia itu adalah Tuhan, tidak ada. Makanya dikatakan Yesus, kalau kau nggak percaya aku manusia, kaulah si penyesat dan antikristus. Dan di dalam Matius 7:22 nomor 23 pun dia mengatakan, di hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, bermukjizat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itu aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku sekali membuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Ya, betul. Betul. Itu bagi yang jahat lah ya, yang pembuat kejahatan. Mau dua Nggak juga. ada di situ Tunggu, sabar. Kan kejahatan yang dimaksud Yesus di situ adalah ketika Anda memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, itu adalah kejahatan dipandang oleh Yesus. Karena berdasarkan ayat 21-nya, Matius 7:21-nya, Yesus mengatakan bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mengikuti kehendak dari Bapa dia. Ya. Kehendak dari Bapa yang telah mengutus dia. Sementara Bapa yang telah mengutus Yesus ini berkehendak menjadikan Yesus itu utusan dan menjadikan dia adalah anaknya yang dikasihinya, gitu loh. Tidak ada didapati satu pun narasi di Bible di mana Bapak berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan umat Kristen atau bahkan manusia, tidak ada. Ya, jadi udah. Iya, silakan. Nah, jadi gini. Kan tadi di awalnya kita yang percaya Tuhan itu maha, ya kita harus percaya. Kalau nggak percaya Tuhan itu adalah maha, ya apa boleh buat. Jadi gini, itu kan semua ada proses. Sama kayak tadi abang bilang, Tuhan itu nggak bakalan bisa kita lihat secara nyata. Mungkin kalau kita lihat kita langsung terbakar, kita langsung putus, langsung mati atau gimana. Jadi dia datang sebagai manusia gitu loh. Biar bisa ketemu dengan kita. Sama kayak saya dengan abang, kita nggak akan ketemu kalau nggak ada ini apa TikTok namanya ini ya. Nggak bakalan ketemu. Jadi ada media perantaranya gitu loh. Itu Bang Faru doktrin. Besari moderator, Bang Faru Besari moderator. Ya. Itu doktrin. Apa yang Anda Bukan, katakan jangan itu tadi dulu. doktrin? Itu menurut Itu doktrin abang. dari iman Anda. Menurut abang. Bukan. Saya pastikan itu doktrin karena begini. Iya, Karena abang begini bisa ya. mastiin. Tidak Kalau ada. saya nggak bisa mastiin masalahnya. Itu loh bang. Iya, masalahnya saya udah baca Bible bertahun-tahun. Tidak itu ada masalah narasi Bible masalah itu abang mengatakan itu ya. Masalah bagi Tuhan abang itu. turun dia jadi manusia. Ya. Dan tidak ada narasi di Bible mengatakan dengan Tuhan turun menjadi manusia itu adalah bentuk kemahakuasaan